Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Semoga Allah jadikan kita tetap dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan perjuangan Nabi. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah yang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah pada pagi hari ini saya akan bercakap tentang konsep fitrah dalam Al-Qur'an. Karena kebanyakan kita mengatakan fitrah itu suci. Betul. Atau ada yang ngerti sepan-pan fitrah itu Idul Fitri, fitrah itu fatara makan pagi. Jadi Idul Fitri mari makan pagi lagi. Allahu a'lam. Ada yang mengatakan fitrah suci atau kumpulan. Kumpulan lain fitrah itu makan. Karena sebulan tak makan, kita makan lagi. Tapi saya melihat fitrah itu dalam konsep yang lain, berkonsep Quran. Karena dan untuk apa kita ada Idul Fitri? Untuk apa ada dalam tiap tahun ada yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Jadi saya mengartikan Idul Fitri, Id kembali, Fitri fitrah. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah dan suci berbeda. Fitrah itu asal muasal kejadian, asal penciptaan. Karena fatara artinya mencipta. Fatirus samawati wal, pencipta langit dan bumi. Maka saya mengatakan fitrah itu adalah kembali kepada konsep asal kejadian manusia. Itulah fitrah. Kenapa Allah buat manusia? Untuk apa Allah buat manusia? Bagaimana manusia boleh hidup dengan baik? Itu fitrah. Suatu yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan manusia, dan itulah asal usul manusia. Maka Idul Fitri balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, satu-satunya ayat yang ada kalimat fitrah. Fatara banyak, fatir banyak, fitrah hanya dalam surah Rum ayat 30. Surah 30 ayat 30. Wabillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
zalikat dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Fa'akim, maka tegakkanlah, hadapkanlah wajahaka, wajah engkau, hidup engkau, lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Hadapkanlah wajah engkau kepada agama yang lurus. Ini perintah. Engkau hidup dalam agama Allah. Kau wajib hidup dalam kondisi kepada Allah. Itu perintah. Kenapa perintah? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah jadikan manusia berada di atas fitrah tersebut. Itulah cetakan manusia. Itulah blueprint manusia. Yang mana manusia semua harus balik ke tempat asalnya. Itulah fitrah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian di dalam penciptaan Allah. Jangan kau coba-coba ganti. Jangan kau cari yang lain. Karena engkau memang aku jadikan atas fitrah yang tetap. Allah tak akan pernah ganti sejak penciptaan pertama sampai akhir zaman. Itulah dia, fitrah. Sejak Adam sampai akhir zaman. Itulah fitrah. Tidak ada pergantian, tidak ada perubahan. Zalikat dinul qayyim. Kalau engkau sudah berada atas fitrah tersebut, zalikat dinul qayyim, itulah agama yang mulia. Qimah yang tinggi. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Maka perintah Allah, fa'akim, tegakkanlah diri engkau atas fitrah Allah. Apa fitrah? Apa saja unsur fitrah dalam manusia? Jadi fitrah itu adalah konsep asal kenapa manusia dijadikan. Itulah fitrah. Apa saja unsur fitrah dalam Al-Quran? Pertama, fitrah dalam Al-Quran adalah fitrah beriman kepada Allah. Itu fitrah. Surah Al-A'raf 172. Itu dalilnya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah pada waktu Allah mengambil janji-janji daripada seluruh anak Adam. Ingat. Allah suruh ingat, kita pernah punya janji dengan Tuhan. Pada awal penciptaan manusia. Pada waktu Adam alaihissalam alam roh. Dan itu adalah semua DNA Adam atau roh perjalanan Adam menjadikan Allah janji semuanya. Apa janji kita kepada Allah? Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan mereka telah bersaksi, telah bersyahadat atas diri mereka sendiri. Kita berjanji dan bersaksi depan Tuhan. Berarti kita telah bersyahadat di depan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami dan kami bersaksi.
kita dalam alam roh pada awal penciptaan telah bersyahadat di depan Allah, Allah sebagai Tuhan. Sebab itu waktu kita dilahirkan pun lahir dalam keadaan suci. Dalam arti beriman kepada Tuhan. Bukan suci, beriman sebetulnya. Maka hadis mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah imajisani yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Saya artikan fitrah itu beriman. Karena lawannya Majusi, Nasrani, Yahudi. Kalau dia suci, lain konsep. Anak lahir dalam keadaan beriman. Semua anak manusia. Walaupun anak kafir. Walaupun anak kafir, hakikatnya dia beriman kepada Allah. Maka kalau anak kafir nanti meninggal sebelum balik, insya Allah masuk surga menjadi wildan mukhalladun di dalam surga. Anak kafir, ayahnya kafir, emaknya kafir, dan dia lahir beriman. Kalau dia meninggal sebelum balik, maka dia hukumnya anak beriman dan akan masuk surga. Walaupun engkau kubur dia di dunia dengan kubur bukan beriman. Karena kalau engkau kubur beriman berkait sama ayah maknya, tak boleh. Biar kubur tak beriman. Tapi Allah tahu dia beriman. Allah tahu beriman, dia bangkitkan bersama orang beriman akan masuk dalam surga semua anak yang kafir. Yang meninggal sebelum balik. Sekarang kalau karena kita telah beriman, telah bersyahadat alam roh, dan kita lahir keadaan beriman. Kalau ayahnya beriman, emaknya beriman, maka kita tidak perlu syahadat lagi. Anak Islam tak perlu syahadat lagi. Karena sudah beriman. Tapi kalau kita sudah beriman, lahir beriman, tapi dia besarkan dalam keluarga tidak beriman, maka dia jadi anak kafir di dunia. Maka waktu dia masuk kepada Islam, wajib bersyahadat kembali. Syahadat kembali, bukan syahadat baru. Udah syahadat di awal. Ini konsep sangat penting. Karena apa? Dia lahir beriman, diciptakan memang untuk beriman. Maka fitrah kita, fitrah beriman. Kalau Sayyidina antakulu yaumal qiyamati. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Antakulu yaumal qiyamati, supaya kamu nanti hari kiamat tak berkata, ya Tuhan, kami lupa dengan perjanjian ini. Autakulu ya antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Sini Allah mengingatkan bahwasanya orang udah iman pun yang sudah Islam biasanya lupa dengan janji ini. Maka Allah turunkan ayat ini supaya engkau tak lupa. Dan Allah jadikan setiap tahun untuk kembali ingat Idul Fitri. Baru kita paham kenapa ucapan Idul Fitri apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dia. Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali beriman. Ingat, engkau sudah beriman. Jangan lupa. Maka Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Besar. Wallahil hamd. Dan kepada Tuhan kita memuji Tuhan.
Fitrah pertama, fitrah beriman. Hai manusia, ingat engkau asal muasal, engkau adalah makhluk yang beriman kepada Allah. Idul Fitri, back to basic. Itu fitrah pertama. Atau tadi engkau boleh lupa, atau autakulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kalau engkau tak beriman, kalau kau orang kafir, engkau akan kata, ya Tuhan, ayah kami syirik. Kami ini generasi setelah mereka. Tengok, kau punya alasan depan Allah. Nah, walaupun ayah engkau musyrik, ayah engkau kafir, aku dah bagi tahu dengan ayat ini, engkau beriman. Tak ada alasan, no excuse. Engkau wajib ikut Allah. Apakah afatuhlikunna bima fa'al mubtilun? Apakah kami akan dihancurkan dengan perbuatan ayah-ayah kami? Betul, bukan, tapi engkau sudah tahu. Bagi orang kafir tidak ada alasan di depan Tuhan untuk tidak beriman. Atau orang yang beriman tak ada alasan untuk engkau lupa dengan konsep iman. Kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami terangkan ayat ini. Wala'allahum yarji'un. Supaya kamu kembali mengingat kamu adalah orang yang beriman. Ini ayat. Ayat ini sepatutnya ayat yang pertama diajarkan kepada semua manusia. Ayat yang pertama engkau tengok. Letak di semua rumah, letak semua masjid, letak semua office. Engkau orang beriman. Tak ada alasan kau tidak beriman depan Allah. Karena memang Allah jadikan engkau beriman kepada Allah. Jadi fitrah pertama, fitrah beriman. Karena Allah jadikan kita untuk beriman. Fitrah kedua, fitrah ibadah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi 51, 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fitrah. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini fitrah. Fitrah penyembahan. Fitrah ibadah. Jadi fitrah beriman. Ini fitrah ibadah. Apa itu ibadah? Mudah jawaban ibadah. Apa itu ibadah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ibadah. Sholatku, seluruh perbuatan selain sholat namanya nusuk. Nusuk itu perjalanan hidup. Nasaka itu berjalan. Kenapa sekarang orang Saudi buat aplikasi nusuk untuk naik haji, untuk umrah. Nasak itu berjalan. Maka inna sholati wa nusuki, sholatku dan semua perbuatanku selain sholat, semua activity, wa mahyaya, ja aku hidup, wa mamati sampai aku mati, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ingat, ini fitrah. Engkau sholat untuk Allah, engkau berkeluarga untuk Allah, engkau berniaga untuk Allah, engkau berpolitik untuk Allah, engkau bersosial untuk Allah, engkau bekerja untuk Allah. Ini fitrah. Ini fitrah. Maka waktu Idul Fitri, sudahkah kerja engkau ibadah? Sudahkah keluarga engkau untuk beribadah? Sudahkah engkau berpolitik untuk ibadah atau belum? Itu basic. Karena semuanya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada syirik. Syirik apa? Ingat, syirik dalam tujuan. Dan sampai engkau bukan untuk ibadah perbuatan engkau rugi. Semua perbuatan hanya untuk ibadah kepada Allah. Saya bekerja, ibadah. Dengan kerja dapat duit, alhamdulillah.
Tapi jangan tujuan kerja adalah duit, bukan ibadah. Salah. Ini konsep sangat penting. Kembali mengingat bahwasanya semua aktiviti yang engkau lakukan dari engkau hidup sampai mati, semua untuk lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Tadi la syarika lahu. Tidak ada aku melakukan untuk ridha Allah. Bukan untuk aku, untuk Allah 100%. Wa bizalika umirtu. Aku melakukannya karena Allah perintahkan kepada aku. Jadi ibadah itu tujuannya betul, landasannya betul. Landasannya, motivasinya karena perintah Allah. Tujuannya mencari ridha Allah. Baru itu namanya ibadah. Seluruh perbuatan yang dilakukan dengan motivasi aku melakukan karena perintah Allah. Makan karena perintah Allah. Keluarga karena perintah Allah. Kerja karena perintah Allah. Dan untuk mencari ridha Allah, maka itu semua adalah ibadah. Itulah yang buat kita beza orang kafir. Orang kafir kalau menolong orang kafir banyak bantu Palestin. Tapi dia bantu Palestin karena kemanusiaan. Kita bantu Palestin karena perintah Allah. Dan mencari ridha Allah. Beda. Sama-sama membantu. Tapi satu bantu motivasinya karena Allah, satu bantu karena kemanusiaan. Itu beda kita sama orang kafir. Kalau seluruh aktiviti kita harus menjadi ibadah. Maka back to basic, kita beriman sebagai janji kita, cara kerja kita semua wajib merupakan ibadah kepada Allah. Sudahkah engkau lakukan semuanya? Idul Fitri, balik kepada fitrah. Kalau solati mudah, solat karena Allah. Sekarang kerja karena Allah bukan? Atau karena aku ingin dapat nama? Atau ingin dapat sesuatu? Atau menjadi aku memimpin apa engkau cari? Karena kita kadang-kadang mencari sesuatu karena Allah, atau karena untuk benda, atau untuk kita punya posisi, untuk nama. 3, hijrah. Hijrah ilallah wa rasul, hijrah ila dunia, hijrah ila imra'atin tungkiwa. Kata hadis Nabi tentang hijrah. Orang hijrah karena Allah, hijrah karena dunia, hijrah karena dia ingin kawin lagi yang perempuan dia cari, maka nafsu. Maka ada 3. Motivasi dunia hanya 3. Hidup karena Allah, hidup karena benda, harta, hidup karena memuaskan hawa nafsu. Tidak ada lain. Maka orang beriman hidupnya hanya karena Allah. Hidupnya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka baru kenapa kita ucapkan wala na'budu illa iyyah. Itu dia. Kami tidak pernah menyembah kecuali hanya untuk Allah. Tengok. La na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Dengan penuh keikhlasan di dalam menjalankan semua sistem kehidupan yang bernama agama. Din itu agama. Sistem hidup. Maka fitrah yang ketiga, fitrah din. Rum 30 tadi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, tegakkan wajah kepada hukum Allah, din. Jadi amalnya ibadah karena beriman. Sistem amal itu, cara kerja amal dalam rangkuman namanya din. Maka din itu mencakup semua cara hidup, cara makan, cara berekonomi, caranya itu din. Maka mukhlisina lahuddin hunafa. Maka la na'budu illa iyyah. Berat ini. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Paling berat. Engkau menjalankan hidup engkau untuk ibadah kepada Allah
Walaupun orang kafir, munafik, musyrik benci engkau tetap istiqomah. Tidak mudah terpengaruh dengan sistem yang lain. Hidup dalam sistem Allah, tak nak pakai sistem yang lain, dan tak ikut sistem yang lain. Sudah belum? Idul Fitri. Maka mengucap, tapi karena kita bacanya sambil nyanyi, jadi kadang-kadang tak tahu paham artinya. Apalagi kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat pulang kampung makan lontong, lemang, ketupat. Bukan ingat fitrah. Ingatnya balik kampung, ingatnya makan lontong, ketupat, apalagi makan lemang. Bukan balik kepada fitrah iman, fitrah ibadah, fitrah Islam. Karena hari ini kita dalam semua sistem hidup kita lebih banyak ikut fitrah atau ikut orang kafir. Cek diri kita masing-masing. Lebih banyak ikut fitrah atau ikut orang munafik. Cek diri kita masing-masing. Ikut fitrah atau ikut orang-orang musyrik, cek diri kita masing-masing. Dalam seluruh sistem hidup. Maka kenapa suruh baca? Kenapa harus diulang tiap tahun? Engkau kadang-kadang lupa. Bukan lagi lupa, lalai. Bukan lalai, engkau tak tahu pun. Boleh lupa, lalai, tak tahu. Tengok. Maka fazakir, ingatkan. Idul Fitri. Bukan mudah Idul Fitri sebetulnya. Idul Fitri, kembalilah engkau kepada fitrah. Itu fitrah ketiga, sistem Allah. Apa yang salah? Agama Islam. Kalau bicara sistem, apa yang terbaik sistem? Innad dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama Allah yang Allah ridha hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Digabung dua itu dengan satu aja, dua. Ali Imran 19, agama hanya Islam Allah ridha. Ali Imran 85, Allah tak akan menerima semua agama lain. Dan kalau kau terima juga, wa huwa fil akhirati minal khasirin, kau akan rugi di akhirat. Walaupun semua agama sama, seandainya sama semua agama, Allah tak terima agama lain. Walaupun tak sama semua agama. Kalau sama pun Allah tak akan terima agama lain. Seandainya Isa turun bawa agama dia pun Allah tak terima. Bukan Nabi Isa akan ikut agama Nabi Muhammad. Seandainya Musa datang lagi bawa agama dia, Allah tak terima. Allah terima agama Muhammad. Bagaimana kau tak terima agama yang lain yang bukan mereka bawa? Karena hari ini kita di cabaran yang paling berat adalah cabaran mengatakan semua agama sama, nanti semua sama-sama masuk surga, sama-sama jumpa Allah. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Gerakan agama Abrahamic religion. Ada agama baru sekarang, agama Abraham. Dah buat komplek di Dubai, masjid, sinagog sama gereja satu kawasan. Dan sekarang sedang disusun kitab suci semua agama, Quran, Injil dan Taurat satu kitab. Sama-sama bahasa Arab. Jadi kau nak tinggal pilih baca apa terpulang kau. Sama-sama kitab suci, sama-sama engkau nak sembahyang di mana silahkan. Di masjid boleh, sinagog boleh, gereja boleh, karena semua menyembah Tuhan yang satu, Allah. Hati-hati. Ini agama akan datang. Kita tidak akan terima itu. Maka walau karihal kafirun. Karena mereka akan merusak seluruh kita. Kata-kata sekarang mereka kita sama. Kita sama-sama. Kita tak sama. Kita tak sama. Walaupun sama-sama agama. Kenapa? Karena agama yang Allah terima hanya Islam. Ini penting untuk anak cucu kita akan datang. Karena hari ini gerakan sangat bahaya. Gerakan etis di dunia Islam. Gerakan etis di dunia Islam sangat bahaya hari ini. Saudi saja menurut kajian Pew Research Institute yang ada Amerika,
20% etis. Anak muda sekarang generasi Z, generasi etis yang banyak hari ini. Tak perlu agama. Untuk apa agama? Di dunia barat orang masuk Islam, di dunia Islam orang keluar agama Islam. Di dunia barat orang masuk Islam, di negara Islam keluar Islam. Keluar dan tak beragama, etis. Semoga anak kita Allah pelihara dan jangan sampai macam itu. Karena banyak negara sudah kena sekarang. Arab paling banyak yang kena, Arab yang banyak. Tak tahu apa yang terjadi dengan dunia Arab macam itu sebetulnya. Karena memang saya pun tak terkejut karena ada hadis tanda kiamat Arab kembali jahiliyah. Arab kembali jahiliyah sudah. Arab menyembah berhala sudah. Bukan berhala patung, berhala macam-macam sudah. Jadi kalau berharap dengan Arab, tunggu Imam Mahdi. Sekarang tak boleh. Berharap dengan Eropah, betul. Karena Eropah banyak Islam, karena hadis pun mengatakan yang akan menjadi pendukung Nabi Isa yang akan turun, akan datang orang Rom yang bertakbir, orang Eropah yang masuk Islam. Hadis. Orang Eropah yang masuk Islam, pendukung Nabi Isa. Pendukung Arab kembali jahiliyah. Pendukung Imam Mahdi orang dari timur. Allahu alam, timur. Apakah Malaysia, Indonesia, tak tahu. Tapi kata hadis, pendukung Imam Mahdi orang dari timur. Semoga kita termasuk daripada itu. Pendukung Dajjal siapa? Kata hadis, Dajjal didukung oleh orang-orang Yahudi Isfahan. Pendukung Dajjal. Yahudi pendukung Dajjal. Supaya kita paham konsep akan datang sebetulnya. Kenapa akan datang? Insya Allah Islam akan berkembang, tapi tak tahu apakah di sini atau di luar negara. Saya takut berkembang di luar negara. Ini sih tak berkembang takutnya. Karena akan datang menurut kajian riset 2050 akan datang agama yang paling banyak di dunia agama Islam. Riset sekarang sudah akan sama dengan riset akan banyak. 2050 kita akan banyak dia. Tapi banyak di mana? Apakah di negeri Islam atau negara barat? Semoga kita pun tak lari daripada kita harus tambah lama tambah yakin dengan Islam sebetulnya. Itu fitrah ketiga, fitrah sistem, fitrah agama din. Fitrah yang keempat ada. Fitrah kita jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin jadikan manusia sebagai khalifah. Itu fitrah kita. Fitrah menjadi khalifah. Semua kita khalifah dengan tempat masing-masing. Khalifah sebagai suami, khalifah sebagai isteri, khalifah sebagai anak, khalifah sebagai pemimpin, khalifah peniaga, khalifah. Mengurus bumi, manusia, kehidupan sebagai khalifah. Ini juga fitrah manusia, kita jadi khalifah. Apa khalifah? Orang yang Allah bagi amanah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Itulah khalifah. Kita punya tanggung jawab menjalankan perintah Allah dalam sistem kehidupan di atas muka bumi untuk mengurus bumi dengan baik. Itu khalifah. Tanggung jawab keempat. Kita pun, sudahkah kita jadi khalifah yang betul? Sudahkah jadi suami yang betul? Peniaga yang jujur, pemimpin yang adil, sudah belum? Kalau pemimpin harus adil baru khalifah. Peniaga jujur baru khalifah. Tengok. Bekerja yang betul-betul tekun baru khalifah. Semua ada kriteria khalifah masing-masing. Waktu engkau bertugas sebagai dunia, siapa engkau? Ikut Nabi tak? Khalifah ikut Nabi. Engkau penguasa, Nabi Daud. Engkau kaya, Nabi Sulaiman. Engkau susah, Nabi Ayub. Engkau apakan ekonomi, Nabi Yusuf. Lewat dengan Nabi Muhammad semuanya ada. Khalifah. Sudah belum engkau jadi khalifah? Back to basic. Kembali Idul Fitri. Jadi, ini 4. Kita sebagai khalifah. Dalam tempat, posisi di mana kita berada. Siapapun kita hari ini. Semua punya tanggung jawab depan Allah dan Allah akan tanya semuanya. Kalau kata hadis mengatakan Allah akan tanya semua nikmat yang Allah berikan kepada engkau, itu khalifah. Allah tanya semua nikmat yang diberikan, engkau sudah lakukan tak nikmat itu yang perintah aku atau belum? Itu khalifah.
nikmat ilmu, nikmat kuasa, nikmat harta, nikmat apapun juga. Khalifah. Itu fitrah yang keempat. Surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku yang jadikan engkau khalifah dia. Karena kedudukan kita khalifah. Kerja kita ibadah. Kedudukan engkau khalifah. Kerjanya ibadah. Sistemnya Islam. Landasannya iman. Itu fitrah. Dan fitrah yang terakhir. Yang penting kita pahami lagi adalah fitrah apa? Fitrah engkau akan mendapat amanah. Yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat. Itu juga fitrah semua orang akan dapat. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 72. Inna aradnal amanat, kami berikanlah amanah kepada langit dan bumi. Jadi apa amanah itu? Daripada Ibnu Abbas mengatakan hadis Nabi, apa amanah itu? Allah berkata kepada Adam, hai Adam, kalau engkau berbuat baik akan dapat balasan kebaikan, kalau engkau berbuat buruk akan dapat balasan keburukan. Itulah amanahnya. Adanya balasan atas apa yang engkau lakukan di dunia. Untuk mendapatkan balasan di akhirat. Itulah amanahnya. Jadi hidup dunia ada akhirat. Langit dunia tanpa akhirat. Bumi dunia tanpa akhirat. Gunung dunia tanpa akhirat. Kenapa? Karena mereka tak nak. Mereka tak nak akhirat. Manusia, hai manusia, dunia akhirat nak tak? Nak. Manusia nak. Kenapa? Kesenangan dunia akan mendapatkan kesenangan akhirat selama-lamanya. Nak tak? Jadi Adam dipilih. Hai Adam, engkau dunia tak dapat akhirat. Atau dunia dapat akhirat. Mana kau nak? Kalau kita ditanya, senang dunia, tak ada apa di akhirat. Senang dunia, dapat kesenangan yang kekal abadi di akhirat. Nak tak? Ini amanah. Dan kita menerima wahamal insan. Jadi gunung, bumi, langit tak nak. Wahamal insan. Manusia menerimanya. Semua yang kita lakukan akan dapat pembalasan di akhirat. Karena balasan baik dapat kebaikan. Karena Tuhan Maha Adil, yang buruk pun dapat keburukan. Dan kenapa Adam menerima? Jangan salahkan Adam ya. Kenapa Adam menerima? Karena yakin Adam, manusia punya akal. Tak mungkin akal milih yang buruk dapat buruk. Pasti akal milih yang baik dapat lebih baik. Karena manusia punya akal, Adam menerima. Satu. Kedua, Allah akan berikan petunjuk hidayah. Maka tak mungkin dia akan salah kalau ada hidayah. Ada akal, ada hidayah. Maka waktu Allah, dan nanti Allah akan menolong engkau. Engkau lemah, Allah tolong. Pasti. Baru kita paham. Kenapa al-pas takbir tadi. Wala na'budu illa iya. Kalau kafirun. La ilaha illallah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundah. Wa zamal ahzaba wahdah. Ini dia. Sadaqa wa'dah. Allah benar dengan janjinya. Karena ada janji Allah di akhirat. Wa nasara abda, Allah akan tolong hambanya di dunia. Kalau dia lemah, Allah akan tolong dengan sistem segala macam petunjuk Allah. Maka wa nasara wa nazza junda, dia akan menolong tentera-tentera Allah lebih hebat lagi dan akan menghancurkan wa hazamal ahzaba wahd, menghancurkan semua musuh-musuh Allah. Kita yakin. Ini fitrah
meyakini pembalasan. Fitrah meyakini pertolongan Allah. Sehingga Allah Maha Kuasa untuk kita. Ini fitrah. Fitrah amanah kita balasan di akhirat. Inilah 5 fitrah. Asas manusia hidup. Fitrah iman. Fitrah ibadah. Fitrah agama Islam. Fitrah khalifah. Fitrah amanah meyakini pembalasan di akhirat. Selamat kembali kepada fitrah Idul Fitri, supaya kita akan hidup akan datang dengan 5 fitrah ini jadi landasan hidup kita. Maka kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Allahumma alimna yanfa'una warjuna uluman tanfa'una maka haqqan wa tiba'ah wal batil rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi